Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua anak-anak. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajar mengenai materi tentang mendengarkan cerita rakyat. Sebelumnya kepada ketua kelas atau yang mewakili silakan ke depan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, doa sudah selesai. Lanjut, Bapak akan mengecek daftar kehadiran kita semua sebelum masuk ke materi. Laraswati Alting, Kartika Ahmad, Sri Susanti, Syukran Air Tomagola. Baik, absen sudah selesai ya. Jadi sebelumnya apa kabar dan gimana kabar kita dalam pada pagi hari ini anak-anak? Oh baik. Lanjut kita pada materi pada pagi hari ini kita mengambil materi tentang mendengarkan cerita rakyat. Mungkin kita sudah tahu atau sudah terbiasa dari nenek moyang kita atau dari orang tua kita telah mendengarkan cerita rakyat. Mungkin ada cerita rakyat dari berbagai daerah atau dari berbagai pelosok di dunia. Berikut penjelasannya. Jadi menulis cerita rakyat katanya. Jadi untuk itu baik. Jadi tujuan dari pembelajar kita akan dideskripsikan mengenai menulis cerita rakyat. Untuk itu kepada anak-anak apa itu menulis cerita rakyat atau sistem atau cara-cara dan langkah-langkah menulis cerita rakyat itu bagaimana? Jadi di sini Bapak akan mengambil beberapa karakteristik dari tujuan dari menulis cerita rakyat. Baik, ada pun tujuannya untuk sebagai hiburan. Tujuannya itu yang pertama. Yang kedua, sebagai langkah utama pengalaman belajar. Baik, mungkin itu tujuan dari pembelajaran kita. Mungkin dari ini kita bisa mengetahui bagaimana kita mendapatkan beberapa langkah atau gambaran secara umum tentang dari tujuan daripada menulis cerita rakyat tersebut. Untuk itu secara singkat Bapak akan mengasih tugas kelompok kepada kita semua mengenai tujuan dari mendengarkan cerita rakyat berdasarkan materi yang telah kita bahas. Jadi Bapak akan membagikan kelompok yang pertama itu kelompok pertama, kelompok kedua dan kelompok ketiga. Jadi yang kelompok yang pertama ini akan membahas tentang bagaimana cara mendeskripsikan cerita rakyat atau cerita yang didapatkan dari sumber pengetahuan yang ada. Nah, kelompok yang kedua yaitu mengidentifikasi unsur-unsur atau unsur-unsur teks pada menulis cerita rakyat, mendengarkan cerita rakyat. Kelompok ketiga yaitu mengklasifikasi atau
sumber-sumber tokoh pada cerita tersebut. Mungkin minggu depan akan kita bahas bersama mengenai evaluasi atau diskusi kita di berikutnya mengenai mendengarkan cerita rakyat. Untuk itu Bapak akan kasih tugas secara individu juga. Tugasnya secara individu itu mengidentifikasikan suatu objek pada sumber cerita yang telah ditulis, yang telah didengar oleh peserta didik. Baik, adapun ceritanya, yaitu Bapak akan menceritakannya tentang cerita rakyat Kalimantan Barat asal usul Sungai Kawat. Jadi dari sini kalian akan mencari sumbernya di buku maupun di internet. Jadi kalian akan tugas yang pertama ini adalah tugas individu, yaitu mengidentifikasikan cerita rakyat tersebut ke dalam bentuk kehidupan sehari-hari kita. Itu yang pertama, soal yang pertama. Soal kedua, temukan pesan moral yang ada di cerita tersebut. Mungkin itu mengenai materi mendengarkan cerita rakyat dan tugas individu dan tugas kelompok. Pertemuan kita mungkin secara singkat di sini Bapak akhiri dengan kata wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.